Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, di dalam pertemuan ini saya akan membahas tentang sedekah atau infak. Jemaah yang berbahagia, saya memberikan contoh. Ketika kita mempunyai dua kertas uang sama kertas untuk menulis, ini bisa bermanfaat ya, karena dimanfaatkan. Taruhlah jemaah ketika mempunyai uang sak koper, dan mempunyai kertas juga sak koper. Hal ini akan sama nilainya ketika uang ini tidak bisa dimanfaatkan. Taruhlah jemaah mempunyai uang berada di bank atau di museum apa, dan juga mempunyai kertas taruhlah berada di rumah. Apa bedanya antara kertas dengan uang saudara yang saudara miliki yang berada di museum? Sama-sama kertas ya, sama-sama tidak bisa dimanfaatkan. Uang yang sak koper itu akan bernilai, akan bermanfaat ya, karena uang tersebut dimanfaatkan. Atau bahkan mungkin nilainya akan jauh lebih bernilai kertas. Mengapa? Karena kertas yang ada di depan kita bisa dimanfaatkan, ya, bisa untuk belajar. Tapi uang yang sak koper itu tidak bernilai. Karena apa? Karena tidak bisa dimanfaatkan. Jemaah yang berbahagia, inti dari apa yang saya contohkan ini adalah sesuatu harta. Harta itu akan bernilai, ya, akan bermanfaat karena oleh kita dimanfaatkan. Untuk itu, marilah harta yang kita miliki, berapapun besarnya, berapapun kecilnya, mari kita manfaatkan. Harta milik kita sesungguhnya adalah harta yang kita manfaatkan saat ini ya. Ketika kita mempunyai uang ya, kita beli-belikan, ya itu harta kita karena kita bisa manfaatkan saat ini. Tapi ketika kita dipakai saat ini, berarti manfaatnya juga saat ini ya. Jemaah yang berbahagia, sudah tentu ketika kita memilih manfaat saat ini atau manfaat jangka panjang, lebih-lebih bermanfaat sampai akhirat, pasti kita akan memilih manfaat yang jangka panjang. Jika kita ingin harta kita bernilai jangka panjang, lebih-lebih sampai di akhirat, marilah kita sedekahkan. Marilah kita infakkan kepada orang yang membutuhkan. Karena harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, apalagi menjadi amal jariah, walaupun kita tidak melakukan suatu amal, bahkan ketika kita meninggal, sudah tentu ketika kita meninggal maka kita tidak akan melakukan aktivitas amaliyah, tapi amal jariah kita ya, akan terus mengalir ketika kita meninggal. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah au ilmin yantanfa'u bihi au waladin solihin yad'ulah. Jemaah, di dalam hadis ini menyatakan bahwasanya ada 3 amal
yang pahalanya akan mengalir bagi orang yang sudah meninggal. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah sedekahtin jariyah. Yang dimaksud sedekah jariyah ini adalah kita menginfakkan, kita memberikan harta kita, ya, yang mana kemanfaatannya adalah jangka panjang. Taruhlah kita memberikan, ya, mukena kepada masjid. Selagi mukena itu dipakai, terus dipakai, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang beramal. Atau kita membangun yatim piatu. Selama yayasan bangunan itu dipakai, maka pahalanya terus akan mengalir dan mengalir kepada orang yang beramal jariyah tersebut. Dan selanjutnya, pahala yang akan mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awaladin solihin yad'ulah, yaitu anak yang selalu mendoakan orang tuanya yang telah meninggal. Karena berhubung di saat ini kita membahas, ya, sedekah dan infak, maka saya tidak akan membahas tentang ilmu yang bermanfaat dan anak soleh ini. Dari poin yang pertama, tadi dikatakan amal yang terus mengalir adalah sedekahtin jariyah, yaitu menginfakkan, mensedekahkan hartanya kita kepada lembaga atau personal. Lah ini kemanfaatan jangka panjang. Ini sesungguhnya sedekah atau harta, sesungguhnya harta kita, milik sesungguhnya kita. Oleh karena itu, marilah jemaah, mulai saat ini kita munculkan kesadaran bahwasanya hakikat sebenarnya harta yang kita miliki adalah harta yang kita bisa manfaatkan untuk kita dan untuk kemanfaatan jangka pendek maupun jangka panjang, bukan harta yang disimpan. Apalah artinya kita menyimpan harta sampai berpuluh-puluh juta, bermiliaran, tapi toh pada akhirnya setelah pada puncak, ya, kekayaan kita, ternyata kita meninggal. Apakah kita bisa manfaatkan? Lebih-lebih kita akan memanfaatkan di akhirat. Sudah tentu kita tidak bisa memanfaatkan harta itu. Mungkin yang bisa memanfaatkan adalah anak keturunan kita. Apakah betul anak keturunan kita bisa dijamin oleh kita akan bisa mendoakan kita? Belum tentu. Untuk itu, sekali lagi, ya, harta, sebenar-benarnya harta kita adalah harta yang kita manfaatkan dan harta yang kita sedekahkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.